wali kota atau Mas Wali, karena memang sangat mudah. Alhamdulillah memang dibutuhkan banyak anak muda untuk memimpin, termasuk nanti di masjid-masjid butuh anak muda untuk memimpin. Kami murid dari guru kami Kiai Kusnadi Ikhwani, saat ini kami menjabat jadi ketua takmir masjid. Tadi Kang Mas Wibin juga sebagai ketua takmir masjid, beliau juga ketua takmir masjid. Jadi murid-murid beliau harus jadi ketua takmir masjid itu, walaupun tanpa mencalonkan diri. Qadarullah pasti al-qadarullah dipilih. Tafadhol, oke, bisa sekalian. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Raspati Adi bahwasanya ada persamaan antara pemerintah dan masjid, dan itu menjadi pemikiran bagi kami sudah sejak lama. Kenapa kok Indonesia kondisinya begini? Mohon maaf, banyak pejabat yang tidak mau menerima masukan. Kenapa? Sama, takmir masjidnya juga banyak yang tidak mau menerima masukan. Kenapa kok tidak mau berubah yang di atas? Sama, yang di bawah juga tidak mau berubah. Kenapa yang atas tidak transparan? Sama, kita orang-orang beriman juga tidak transparan keuangannya. Kenapa yang di atas sudah dipilih pakai peci, kok masih banyak yang korupsi? Sama, masih banyak kasus-kasus bendahara, bahkan takmir masjidnya kasus-kasus korupsi. Kita memperbaiki diri, insya Allah Allah akan memperbaiki negeri ini. Semakin lama, semakin kita menunda memperbaiki diri, nanti negeri ini juga perbaikannya akan semakin lama. Bisa jadi kita juga akan ikut berdosa. Kenapa? Karena kita tidak mau memperbaiki diri. Alhamdulillah setelah sudah hadir Kiai kita, Kiai Kusnadi Ikhwani, beliau akan menyampaikan materi utama pada siang hari ini. Kepada beliau langsung kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah pada sore hari ini. Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan kita semuanya masih menjalankan ibadah puasa. Semoga seluruh amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, sujud kita, rukuk kita, sedekah kita, bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nanti nggak usah panjang lebar diskusi. Saya pertanggal 12 Februari saya diangkat menjadi CEO Masjid Al-Fatah Tulungagung. Jadi jangan ketua takmir lagi. Jadi kalau ketua takmir itu kelihatannya kurang menarik, maka saya mengangkat diri saya sendiri. Saya dapat SK dari pimpinan pusat Muhammadiyah untuk membersamai Masjid Al-Fatah Tulungagung pertanggal 12 Februari. Dan saya sudah tinggal di sana sejak Ramadan ketiga kalau nggak 4. Jadi saya mirip rektor UMS Pak Profesor Sofyan Hanif, rektor di Universitas Muhammadiyah Madiun dan rektor di Universitas Muhammadiyah Gombong. Jadi saya memimpin dua organisasi yaitu Masjid Al-Falah dan Masjid Al-Fatah. Dari Al-Falah menuju Al-Fatah. Silahkan main ke Tulungagung full AC 24 jam. Ya. Itu wakafnya kurang lebih 35 miliar masjid tersebut. Oh ya, baik. Jadi saya 2 minggu di Tulungagung, mungkin 2 minggu di Sragen, dan saya per tanggal bulan April ini saya sudah selesai 2 periode, maka saya menyatakan diri akan mengundurkan diri dari Masjid Al-Falah dan pindah ke Masjid Al-Fatah, dari takmir masjid menuju CEO masjid. Ya, baik. Biar mungkin ini mirip dengan masjid Bapak Ibu semuanya. Coba dibuka slide berikutnya. Ini aja yang kita buka, dan ini nggak kelihatan ya, nggak apa-apa. Tapi saya bacakan. Ketika saya diangkat, saya menurunkan 2 orang, yaitu Mas Aji sama Mbak Rizky. Tim assessment. Melihat, namanya masjid sini ya, dilihat kondisinya seperti apa. Coba nanti dirasakan masjid Bapak Ibu semua mirip atau tidak. 1.
Masjidnya belum ada core value sebagai dasar penentu arah, visi, misi, goal, dan culture. Masjid Bapak Ibu, Bapak-Bapak semuanya ada enggak ini visi, misi, goal, dan culture? Belum. Oke, berarti sama. Oke. Berarti kalau masjid tidak ada goalnya, masjid tidak ada visinya, jangan harap masjidnya mau maju dan makmur. Dan syaratnya menjadi pegawai Masjid Al-Fatah maksimal umurnya 25 tahun. Sudah lewat ya, berarti nggak masuk semua. Oke. Kedua, manajemen masjid belum dikelola secara profesional. Sama? Oke, sama. Ya. Struktur organisasi masjid belum dibentuk dengan baik. Sama? Sama. Oke. SDM masjid masih terbatas dalam hal jumlah maupun kualitas. Sama. Muadzin bersih-bersih, ngepel jadi satu. Sama? Sama. Program yang berjalan masih terbatas dan belum berkembang. Akhirnya gitu-gitu saja dan nggak akan kemana-mana. Sama? Nah. Pengelolaan keuangan belum accountable dan terstandar dan transparan. Sama? Takmir masjid senengnya nyimpen duit. Sama? Oke, sama. Berarti sama semua ini ya. Terakhir, komunikasi antar elemen masjid belum berjalan dengan baik. Bahkan ngurus masjid sering tengkar sesama takmir masjid. Sama? Oke. Terus harus bagaimana kalau takmir masjid sering tengkar, mau dibawa kemana masjidnya? Langsung ke bawah, struktur paling bawah. Bawah terus, paling bawah, halaman berapa? Terus. Ini butuh waktu 3 bulan kalau diuraikan semua. Maka langsung terakhir. Maka ketika masjid tadi yang saya sebutkan, Bapak-Bapak semuanya, maka saya membentuk Badan Pengelola Harian Masjid, BPHM. Pertama, saya bentuk BOD, ya, Direktorat Board of Director, dan saya sendiri mengangkat diri saya sendiri, walaupun nggak ada yang setuju, nggak masalah, yang penting saya setuju. Ya. Atau tadi saya sampaikan CEO masjid, Chief Executive Officer. Kalau masjidnya pengen maju. Yang kedua, saya ngangkat Mas Aji sebagai Direktur Strategi. Jadi masjid harus saya rancang programnya apa? Masjid Sejuta Pemuda programnya ngasih kopi gratis 1 bulan habis 35 juta. Baliknya berapa? Baliknya di atas 700 juta. Jadi kalau takmir masjid pelit, jangan harap masjidnya jadi maju. Maka syarat jadi takmir masjid harus mental kaya. Kedua, saya mengangkat Mbak Rizky, alumni Gajah Mada, ijazah asli sekarang. Ya. Dua-duanya ijazahnya asli. Mas Aji lulusan teknik komputer, Mbak Rizky alumni kebidanan. Saya kuliahkan S2 dua-duanya di Universitas Muhammadiyah Makassar dan kedua-duanya ngambil jurusan manajemen masjid pertama kali di dunia. Karena belum ada kampus yang ada jurusannya manajemen masjid. Karena dianggapnya nanti lulusannya mau ke mana. Padahal di Indonesia ada masjid 800.000 lebih. Kalau satu masjid utuh 10 orang, berarti 800.000 kali 10. Berapa lapangan pekerjaan? 4 juta lebih. Ya. Terus saya mengangkat divisi administrasi dan tata kelola. Saya sudah dapat 1 orang, yaitu Mas Prisma. Jebolan pegawai bank, gaji 25 juta,
per bulan. Ketika mendengarkan khotib di Al-Fatah, dia langsung keluar pensiun dan sekarang jualan sayur. Merasa ternyata gajinya merasa nggak enak dan nggak berkah, maka keluar gaji 25 juta. Sekarang pensiun dan sekarang jualan sayur di Tulungagung. Langsung saya minta membantu menjadi bagian HRD. Jadi masjid ada HRD-nya. Berat ya kayaknya ya. Iya berat memang. Maka saya saja yang ngurus. Coba ada pegawai bank yang ada 2 orang tidak ada pensiun, sekarang ikut saya. Saya lagi butuh 42 orang, maksimal umurnya 25 tahun, mau di Masjid Al-Fatah, tinggal di Masjid Al-Fatah 24 jam, dan berkhidmat di masjid digaji profesional. Kalau ada yang siap, silahkan kirim CV ke Masjid Raya Al-Falah atau ke Masjid Raya Al-Fatah. Syaratnya 24 jam tinggal di masjid. Berat atau ringan? Rata-rata ngurus masjid, waktu sisa, pikiran sisa, energi sisa, umur sisa. Betul? Iya. Sampai. Gimana mau ngurus umat kalau semuanya serba sisa? Kenapa saya begitu? Silakan kunjung ke Masjid Sejuta Pemuda Sukabumi, dan silakan berkunjung ke Masjid Pemuda Indonesia Surabaya. Silakan berkunjung ke Masjid Ismu Yahya, itu pegawainya 200 lebih. Masjid Sejuta Pemuda, saya kemarin bareng Mas Anggi, pegawainya 80 lebih. Masjid Pemuda Indonesia, pegawainya 50 lebih, dan semuanya tinggal di masjid dan rata-rata anak muda. Kenapa masjid gak maju? Yang bapak-bapak tidak memberikan ruang pada anak muda. Itu adalah, sering saya sampaikan, penghambat kemakmuran masjid adalah takmir masjid. Ya, tersinggung atau tidak? Nggak apa-apa, ini sharing ya, supaya ada perbaikan. Ya, supaya ternyata ngurus masjid begitu. Ketika saya ke Masjidil Haram 2019, itu ketemu orang Sukabumi yang sering saya ceritakan. Di sana ngurus masjid, hanya membersihkan masjid. Itu Masya Allah, diperhatikan ekonominya. Kurang lebih gajinya 4,5. Nah, bagian imam itu apa? Di sini bahasa saya adalah spiritual divisi. Jadi divisi spiritual. Dan ini bukan imam sholat, tapi imam masjid. Kalau imam sholat datang di masjid, habis imamin pulang, itu imam sholat. Kalau imam masjid habis imamin duduk tanya, siapa jamaah yang punya masalah, siapa jamaah yang punya hutang, siapa yang keluarganya berantakan, siapa yang lagi nggak harmonis, silahkan ketemu di transit masjid. Itu namanya imam masjid. Ahlu sufah termasuk, ya. Terus ada divisi operasional, ya, head of operasional, terdiri dari front office. Jadi nanti masuk ke masjid itu, selamat siang Bapak, sehat selalu Bapak, silakan Bapak masuk ke shop, dan ini ada minyak wangi. Di sini disambut dilarang tidur di masjid. Gimana mau ramah sama jamaah kalau takbirnya jadi nggak ngerti cara melayani jamaah? Ini lagi rekrut anak-anak. Jadi kayak di hotel itu, coba bayangin. Assalamualaikum Bapak, dari mana Bapak? Bisa saya bantu tasnya Bapak? Kamar berapa Bapak? Nanti biar diantarkan sampai depan kamar. Coba. Itu tamunya manusia. Sedangkan tamunya Allah kita nggak pernah diperhatikan. Hampir semua masjid-masjid yang makmur, yang infaknya di atas 500 juta, sandalnya masih dikasih sama takmir masjid, marbotnya. Saya di Sukabumi, datang, langsung sudah berjejer semua, yang laki-laki pakai jubah semua, yang perempuan sebagai bagian cadar. Assalamualaikum Pakku, silakan. Langsung, Bapak mau minum americano, coffee latte, atau rantai pet? Coba bayangin, ini kan tamunya Allah. Coba kalau masuk di masjid di sini atau pulang nanti praktekkan. Ya.
Pasti mikir duitnya dari mana. Maka yang ngurus anak muda, biar duitnya itu tahu caranya. Saya habis diundang rumah zakat, perputaran uang digital itu 1.700 triliun. Semua digital. Dan rumah zakat, BSI, potensi zakat infak sedekahnya dari kris adalah sekitar 6,2 triliun. Maka harus pakai digital fundraising. Ada bagian program, ya kayak kopi sejuta pemuda, makan-makan Baitul Huda, rumah Quran di sini A5, terusan di Pontianak ada Masjid Ismu Yaya, GIB Gerakan Infak Beras adalah Ustadz Lukmanul Hakim, Al-Falah Masjid Ramah Musafir. Ulang direnungkan masjidnya cocoknya sebagai masjid apa. Nah, ini juga perlu diskusi. Saya lagi diuji, saya sering menyampaikan, dan ini pengalaman. Ketua takmir masjid harus belajar seperti lokomotif kereta api. Kalau sudah dinyalakan dari Gambir jam 8, Argo Lawu sampai Solo jam 4 pagi, maka apa saja yang ada di atas rel yang menghalangi, tabrak saja, dan siapa penumpang yang telat, tinggalkan saja. Maka takmir masjid yang menghalangi program, maka tabrak saja, dan yang tidak bisa ngikutin, singkirkan saja. Dan ini saya 2 kali mengalami ini. Yang protes, masjid kok dibuka 24 jam, setuju nggak? Nggak setuju, minggir. Ini namanya strong leader. Seorang pemimpin harus berani ngambil keputusan. Saya kemarin nanti dibuka saja di Pecah Telur. Sudah saya paparkan, baru 5 atau 3 hari ini sudah diupload. Jadi di situ saya menyampaikan, kadang takmir masjid kan bilang, ngurus masjid kok seperti ngurus perusahaan. Saya bilang, ngurus masjid di atas ngurus perusahaan. Maka saya belajar, nanti saya share yang terbaru, bisnis yang terbaik seluruh dunia sejak zaman Rasul sampai saat ini adalah bisnis emas. Emas sekarang berapa? Antam? Tembus di angka 3 juta. Maka bisnis yang terbaik di dunia adalah sampai akhirat bisnis masjid. Emas itu masjid. Kalau mau naik kelas, maka bisnisnya adalah bisnis intan, yaitu intang surullah yang surukum wa yusabit agamakum. Ya, ini Mas Didin sudah mau level naik bisnis intan, menolong agama Allah. Tadi sudah dideklarasikan. Jadi teman-teman panitia di sini adalah bisnisnya adalah bisnis intan dan bisnis emas, dan tidak pernah akan rugi. Tapi pandangan banyak orang ngurus masjid itu adalah tidak ada masa depannya. Itulah persepsinya. Maka kenapa saya bilang ngurus masjid adalah sampai yang terbaik, karena ini sampai ke surga. Sampai ke surga di bawahnya. Nah, ini gambaran, mohon doanya, saya lagi mulai di Al-Fatah Tulungagung. Maka yang nggak setuju keputusan saya, jangan ikut campur. Kan sudah dijadikan ketua. Masa ketua nggak berani ngambil keputusan? Masa ketua kalah sama anggota? Masa ketua kalah sama peserta? Itu berani? Pasti akan tengkar sesama takmir. Maka syaratnya kalau sering tengkar, nanti dikasih visi misi dan diajak ngopi. Insya Allah permasalahan selesai. Berat memang. Saya kemarin butuh energi yang luar biasa, effort yang luar biasa untuk sampai di sini, dan akhirnya saya presentasikan di jamaah waktu subuh, dan saya presentasikan di stakeholder. Dan besok habis Ramadan ini langsung akan turun dari PP Muhammadiyah langsung ke Tulungagung apa yang saya paparkan dan saya canangkan, dan mohon doanya di tahun 2031 Baitul Mal Masjid Al-Fatah 25 miliar. Masya Allah. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Saya kaget, jangan-jangan karena takbir saya kemudian sudah selesai. Oke, Bapak-bapak